Karir saya kan saya berawal dari medical reps. Medical reps itu kan duduk nungguin dokter kebanyakan. Kita berusaha meyakinkan dokter. Nah, sering di awal karir saya itu saya duduk sampai jam 2 pagi. Jadi lagi nunggu dokter ini saya suka ngobrol sama pasien. Pasien bilang, saya udah nggak tahan deh nunggu, kamu titip sama kamu aja deh, tolong. So at night saya tuh jadi penyampai pesan antara saya, pasien, dan dokter gitu kan. Yang saya lakukan saat itu sebenarnya kan telemedicine in a way. Cuman melalui saya gitu kan tahun 2023 itu. Di situ saya kepikir tahun 2015. Kalau mereka yang di kota besar masih bisa pakai kayak saya nih. Tapi mereka yang di kota-kota lebih kecil dan lain-lain ini kan pasti susah punya akses kepada dokter di Indonesia. Nah, untuk itu bisa dimudahkan, rasanya teknologi yang bisa membantu. Itu sebenarnya awal dan pelaku yang sifatnya menciptakan inovasi. Inovasi itu kenapa disebut inovasi? Karena umumnya di dunia saat ini tuh belum ada. Jadi aku suka pakai kata-kata we are bending realities, atau kita mencoba menciptakan sebuah realita baru dari yang saat ini tuh tidak ada. Dan itu sangat sulit karena itu selalu mengundang orang untuk bicara kritik, untuk orang bicara skeptis. Dan memang kalau ditanya apakah itu banyak, dari awal sampai sekarang tuh nggak pernah berhenti. Kita harus kembali, kita harus percaya bahwa kita mampu, dan kita mampu karena kita ngeliat data, kita baca data. Dan kita harus percaya bahwa filosofinya kita ini fokus on problem, not on solution. Kalau kita ngelihat memang ada market problemnya and solving that right problem, we will definitely prevail. Kita pasti berhasil. Itu yang selalu menjadi ya kegelisahan kita kan. Selalu orang nggak percaya, tapi kita harus selalu percaya bahwa kita bisa untuk mudahin masyarakat. Wah, kalau ditanya ya setiap hari penuh dengan kesulitan macam-macam kan. Di awal mungkin era awal meyakinkannya kan semua nih, mulai dari stakeholder, Kementerian Kesehatan. Stakeholder itu maksudnya kayak ya dokter dan lain-lain, termasuk nggak punya uang kan, belum punya investor, belum apa. Meyakinkan mereka semua itu kan satu kesulitan yang pertama. Kalau sekarang mungkin apalagi setelah era pandemi orang udah terbiasa gitu kan, jadi kesulitannya berbeda gitu kan. Ada momen-momen di mana kita produk quality-nya belum benar di awal-awal tahun 2016-2017. Tapi 2017 kita berhasil solve quality kita, makanya rating kita 4,8, 4,7. Jadi setiap tahap itu ada challenges yang berbeda menurut saya. Kalau kita bicara pandemi COVID-19 ini kan satu tantangan besar untuk bangsa Indonesia ataupun dunia. Halodoc merasa bersyukur bahwa kita punya kesempatan ngebangun ekosistem Halodoc itu sejak tahun 2016. Jadi kita sudah ngebangun, kita punya 20.000 dokter, kita punya 4.000 apotek, kita punya lebih dari 2.000 rumah sakit. Kalau ditambahin klinik mungkin sekarang 2.800 berarti yang terhubung semua dengan Halodoc. Ini sebelum adanya pandemi. Waktu pandemi datang, kita bersyukur kita bisa menjadi bagian dari solusi negara ini. Jadi salah satu yang konkret, kita ikut terlibat dari membantu lebih dari 500.000 orang di Indonesia divaksinasi menggunakan platform kami. Kita bekerja sama Kementerian Kesehatan memudahkan pasien, waktu itu kan sempat rumah sakit penuh, jadi menggunakan telemedicine, obatnya itu dikasih sama pemerintah. Jadi ini kan benar-benar konkret gitu ya. Jadi kalau ditanya ini opportunity ataupun tantangan, buat saya adalah ini tantangan negara yang kita bersyukur bahwa kita bisa menjadi bagian dari solusinya negara dalam era COVID-19 ini. Saya punya mimpi adalah saya memudahkan akses kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita lihat sekarang mereka yang mungkin di kota besar punya akses dan kebutuhan akses itu beda. Mungkin mereka yang di kota kecil aksesnya ketemu dokter aja mungkin dalam hidup mereka susah. Mereka yang di kota besar seperti Jakarta mungkin ketemu dokter is not an issue, tapi kemacetan, waktu yang dibuang,
waktu tunggu obatnya, waktu proses pembayarannya, itu kan semua adalah akses. Jadi mimpi besar kita adalah gimana caranya pasien di seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan akses kesehatan itu dengan seamless, apapun bentuk tantangan kesehatannya. Saya cuma punya satu pesan bahwa Indonesia ini bangsa yang besar. Kita mesti percaya bahwa kita bukan cuma pasar, tapi kita bisa menjadi pelaku dan pemain. Dan pelaku dan pemain di Indonesia ini harus datang dari rakyat Indonesia itu sendiri. Saya percaya bahwa rakyat Indonesia banyak sekali orang pinter, banyak sekali orang yang mampu. Don't let anybody yang tidak percaya sama kamu itu mempengaruhi masa depan kamu. Believe on yourself bahwa kamu bisa menciptakan sesuatu yang berdampak untuk rakyat Indonesia yang besar ini. Itu aja.